Fajar baru menyingsing ketika langit di atas timur tengah memerah oleh kilatan lebih dari 800 rudal balistik yang diluncurkan secara serentak dari wilayah Iran. Dalam waktu kurang dari 90 detik, radar Israel mencatat 1.200 titik panas di udara, namun sistem peringatan dini gagal merespons karena kelebihan beban. Suara gemuruh dari peluncuran mengguncang wilayah hingga radius 300 km, menandai dimulainya operasi militer terbesar Iran dalam 2 dekade terakhir. Di pangkalan udara Nevatim, beberapa unit pertahanan udara Israel lumpuh total, sementara Iron Dome belum sempat diaktifkan. Dunia terdiam menyaksikan awal dari babak baru perang modern ini. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe sekarang, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia militer. Dalam waktu kurang dari 10 menit, gelombang pertama, serangan menghantam Tel Aviv dengan kekuatan dahsyat. Sedikitnya 120 rudal presisi tinggi mengenai pangkalan udara Sdedov, jaringan listrik utama, dan 3 menara komunikasi. Ledakan beruntun menyebabkan suhu di pusat kota mencapai 900 derajat Celcius, membakar ribuan bangunan hingga rata dengan tanah. Langit malam berubah menjadi lautan api dan asap tebal menutupi seluruh cakrawala. Gelombang ledakan berikutnya mengguncang Tel Aviv tanpa henti. Lebih dari 40 gedung bertingkat ambruk, sementara 70% jaringan listrik di kota itu padam total. Pusat komunikasi militer di utara lumpuh setelah satu rudal menghantam menara transmisi setinggi 85 meter. Dalam rekaman video amatir, 3 rudal pencegat Iron Dome terlihat meledak di udara tanpa arah, gagal mencapai target. Suara sirene bercampur dentuman menciptakan kepanikan massal. Operator pertahanan berusaha menyalakan ulang sistem, namun sebagian panel kendali hangus terbakar. Malam itu, kota yang biasa dipenuhi cahaya berubah menjadi medan gelap penuh api dan reruntuhan. Serangan beruntun yang dilancarkan Iran menghantam pusat-pusat militer Israel dengan presisi mematikan. Di kawasan selatan Tel Aviv, lebih dari 3.000 prajurit dilaporkan tewas dalam waktu kurang dari 5 menit, ketika rudal jarak menengah berkepala peledak 1.200 kg menghantam kompleks barak seluas 12 hektar yang menjadi pusat komando lapangan. Ledakan pertama memicu kebakaran besar di gudang amunisi yang menyimpan 1.500 ton bahan peledak, menciptakan bola api setinggi 300 meter dan gelombang panas yang terasa hingga radius 5 km. Sistem komunikasi militer Israel lumpuh total, 6 antena utama roboh, dan jaringan koordinasi terputus di lebih dari 60% unit tempur. Di lapangan, tank Merkava dan kendaraan pengangkut pasukan terbakar, meninggalkan deretan bangkai logam di sepanjang jalan raya Ayalon. Upaya penyelamatan sulit dilakukan karena pusat kendali cadangan di Holon juga terkena dampak. Radio militer kehilangan sinyal, membuat pasukan bergerak tanpa instruksi. Dalam kegelapan dan asap tebal yang menyelimuti, pasukan pertahanan Israel kehilangan arah, terjebak dalam kekacauan yang belum pernah mereka alami sepanjang sejarah konflik modern. Kepanikan melanda seluruh Tel Aviv ketika sirene darurat meraung tanpa henti di tengah kobaran api yang membakar kota. Di setiap sudut jalan, lebih dari 2.000 kendaraan terbakar, meninggalkan rangka baja yang masih menyala di antara reruntuhan bangunan. Petugas penyelamat berjumlah hanya 600 orang berjuang melawan api yang menjalar ke area perumahan padat di distrik Ramat Gan dan Sarona. Ambulans terus berdatangan, tetapi banyak yang tidak bisa menembus puing-puing di jalan raya Ayalon yang hancur sepanjang 7 km. Warga berbondong-bondong menuju selatan membentuk arus pengungsi lebih dari 300. Di 1.000 orang dalam waktu 6 jam pertama setelah serangan. Mereka membawa koper, anak-anak, dan hewan peliharaan di bawah langit yang merah oleh nyala kebakaran. Di stasiun kereta Hashalom, ribuan orang berdesakan mencari cara untuk keluar dari kota. Namun sistem transportasi lumpuh karena 8 jalur utama terputus. Banyak keluarga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer ke arah Beersheva, berharap menemukan tempat perlindungan. Sementara itu, 30 rumah sakit darurat di sekitar metropolitan penuh sesak. Lebih dari 10.000 korban luka dibawa tanpa peralatan medis yang memadai. Generator listrik cadangan kehabisan bahan bakar, membuat operasi penyelamatan dilakukan hanya dengan cahaya senter dan obor. Di tengah kekacauan, suara drone pengintai terdengar berdengung di langit memperburuk ketakutan warga yang mengira serangan baru akan datang. Asap hitam pekat menutupi matahari pagi dan suhu di pusat kota meningkat hingga 47 derajat Celcius akibat kebakaran beruntun.
Tim pemadam kebakaran yang tersisa berusaha membendung api menggunakan 20 unit kendaraan berat, namun suplai air mulai menurun karena pipa utama pecah. Dalam satu malam, Tel Aviv berubah total menjadi kota pelarian tempat di mana setiap langkah diselimuti debu, panas, dan kepanikan yang belum pernah tercatat dalam sejarah perang modern. Reaksi dunia bermunculan dalam hitungan jam setelah serangan besar Iran mengguncang Israel. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat menggelar konferensi pers darurat di Gedung Putih, menyebut tindakan Iran sebagai agresi brutal yang mengancam stabilitas kawasan. Namun di balik kata-kata keras itu, dunia menyadari bahwa AS tidak memiliki langkah konkret. Armada kapal induk USS Gerald R. Ford yang berlayar di Mediterania hanya diperintahkan bertahan di radius 450 km dari pantai Israel tanpa intervensi langsung. Analis militer menilai Washington lebih sibuk menghitung dampak politik menjelang pemilihan presiden daripada merumuskan strategi baru. Sementara itu, di Moskow, Kremlin menolak tuduhan keterlibatan, tetapi data intelijen Eropa menunjukkan adanya 42 pengiriman komponen elektronik dan sistem pemandu rudal dari Rusia ke Iran selama 8 bulan terakhir. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa rudal jenis Azrael 11 yang digunakan Iran adalah hasil modifikasi dari desain Rusia dengan jangkauan 1.800 km dan akurasi meleset kurang dari 5 meter. Di Berlin dan Paris, para diplomat menyerukan deeskalasi, namun sidang darurat Dewan Keamanan PBB berakhir tanpa resolusi konkret karena perbedaan tajam antara blok Barat dan Rusia. Media global menyoroti bahwa Rusia tampak diuntungkan dari situasi ini. Harga minyak mentah melonjak 18% dalam 2 hari, sementara mata uang rubel stabil berkat peningkatan ekspor energi. Di Ankara dan Beijing, pemerintah menyerukan netralitas, tetapi sinyal dukungan teknologi kepada Teheran semakin jelas. Beberapa pengamat menyebut kerjasama militer Rusia-Iran kini mencapai tahap integrasi penuh, dengan ratusan teknisi Rusia dilaporkan berada di pangkalan rudal Iran di Khuzestan. Dunia menyaksikan dengan tegang, menyadari bahwa konflik ini bukan lagi sekadar perselisihan dua negara, melainkan ujian keseimbangan kekuatan global. Situasi ini menandai babak baru, di mana diplomasi tampak tak berdaya di bawah bayang-bayang aliansi senjata dan kepentingan geopolitik. Menjelang tengah malam, Iran meluncurkan gelombang baru serangan dengan rudal generasi terbaru yang diberi nama Azrael 11B. Versi peningkatan dengan kecepatan Mach 7,4 dan hulu ledak seberat 1.250 kg bahan peledak termobarik. Dalam tempo kurang dari 20 menit, radar militer Israel mencatat lebih dari 420 lintasan rudal menuju berbagai kota termasuk Tel Aviv, Haifa, Beersheva, dan pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev. Langit Israel berubah menjadi panorama kehancuran. Kilatan merah oranye membelah malam, bola api meledak di udara, dan awan asap membentuk dinding setinggi 2.000 meter yang tampak dari jarak puluhan kilometer. Di Tel Aviv, 9 gedung pencakar langit yang tersisa pasca serangan pertama kini runtuh sepenuhnya. Di Haifa, pelabuhan utama terbakar setelah 5 rudal jelajah menghantam tangki bahan bakar berkapasitas 40 juta liter. Sementara itu, pangkalan udara Nevatim kehilangan 8 jet F-16 Isufa yang hangus di landasan akibat ledakan beruntun. Sistem Iron Dome kembali gagal menahan arus serangan yang datang simultan dari 3 arah. Laporan militer menyebut hanya 18% rudal pencegat berhasil mencapai target. Kekacauan juga meluas ke selatan. Kota Beersheva mengalami pemadaman total setelah pembangkit listrik regional diserang 2 kali dalam selang waktu 3 menit. Ratusan kendaraan militer Israel terbakar dan jaringan komunikasi antar unit terputus sepenuhnya. Dalam siaran televisi lokal, wartawan melaporkan bahwa getaran ledakan terasa hingga Yerusalem, memecahkan kaca di gedung-gedung publik. Gelombang serangan ini dianggap sebagai fase paling destruktif dalam operasi Iran. Lebih dari 200 rudal balistik menghantam sasaran strategis dengan akurasi tinggi, menciptakan kebakaran besar di 4 kota besar. Tim pemadam Israel yang tersisa hanya memiliki 32 unit kendaraan berat, tidak sebanding dengan luas area yang terbakar. Selama lebih dari 3 jam, langit Israel dipenuhi dentuman, nyala api, dan serpihan logam berjatuhan dari udara. Dunia menyaksikan secara langsung bagaimana malam itu, seluruh wilayah Israel seolah diselimuti hujan api tanpa akhir, sebuah pemandangan kehancuran total dalam perang modern. Laporan internal yang bocor dari Komando Pertahanan Israel memperlihatkan skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sistem Iron Dome, kebanggaan militer Israel, hanya mampu mencegat kurang dari 20% dari total 800 rudal yang ditembakkan Iran selama operasi besar-besaran itu. Sisanya sekitar 640 rudal menghantam langsung pangkalan udara, kompleks industri, serta area padat penduduk di seluruh negeri. Di utara Tel Aviv, satu gudang bahan bakar militer berisi 12 juta liter solar meledak setelah terkena rudal berkepala peledak termobarik. Gelombang kejutnya memecahkan kaca bangunan hingga radius 10 km, sementara suhu di lokasi ledakan mencapai 1.200 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan baja tank Merkava Mekaman 4 yang diparkir di sekitarnya. Rekaman satelit yang bocor menunjukkan lebih dari 40 tank Merkava terbakar total, membentuk deretan logam hitam di lahan kosong bekas markas Brigade 401. Di BR Sheva, serangan kedua menghancurkan pembangkit listrik utama yang memasok energi bagi 1,5 juta penduduk. Selama 27 jam penuh, jaringan listrik nasional lumpuh total, menjerumuskan sebagian besar Israel ke dalam kegelapan. Rumah sakit Ichilov di Tel Aviv melaporkan menerima lebih dari 5.000 korban luka, sementara 2.000 pasien kritis harus dirawat tanpa pasokan oksigen memadai karena generator cadangan kehabisan bahan bakar. Di Yerusalem, Pusat Komando Cadangan kehilangan koneksi setelah kabel serat optik bawah tanah terputus di 3 titik akibat guncangan ledakan. Para pejabat senior terpaksa mengadakan rapat darurat di bunker bawah tanah Kiryat, namun komunikasi antar kementerian hanya bisa dilakukan dengan radio analog jarak pendek. Di luar, langit masih menyala merah, sirene meraung setiap 30 detik, dan pesawat nirawak patroli melintas di antara asap tebal. Ratusan kendaraan militer terbakar di Jalan Raya Ayalon, dan beberapa amunisi aktif masih meledak secara sporadis. Menjelang dini hari, pemerintah Israel akhirnya memerintahkan evakuasi besar-besaran dari Tel Aviv menuju selatan. Ribuan warga dievakuasi menggunakan konvoi lebih dari 500 bus militer, sementara sisa pasukan dikerahkan untuk mengevakuasi korban di bawah reruntuhan. Namun, upaya itu berjalan lambat karena sistem navigasi digital militer tidak berfungsi. Malam itu, Israel tenggelam dalam kobaran api, dikepung ledakan tanpa henti dan seluruh dunia menyaksikan pertahanan paling mahal di Timur Tengah runtuh hanya dalam waktu 1 malam.